Ini bukannya kita kasar, bukan? Bukan. Ya, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Suaranya terdengar enggak? Kok kayaknya enggak terdengar? Hah? Ibu-ibu terdengar? Mak-mak di atas enggak dengar kayaknya. Enggak jelas. Alhamdulillah sudah terdengar. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, dengan Al-Quran Al-Azim dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita tidak bakal masuk surga, yang kita semua tidak akan masuk surga kecuali kalau kita berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, peristiwa itu terjadi di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dari Masjidil Aqsa beliau Mi'raj, naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan beliau menuju kepada Allah Azza wa Jalla, beliau mencium aroma yang wangi, harum semerbak. Beliau bertanya kepada Jibril, "Ma hadha ya Jibril?" Kata Jibril alaihi salam, "Ini aromanya masyitati binti Fir'aun wa auladiha." Ini aromanya masyitah. Apa artinya masyitah coba? Nah, pembantu Fir'aun. Siapa namanya pembantu Fir'aun? Masyitah ini bukan nama. Masyitah ini profesi. Bismillah. Artinya tukang sisir.
wanita yang menyisiri. Jadi tugasnya menyisiri siapa? Putrinya Fir'aun. Makanya dikenal dengan Masyitah binti Fir'aun. Tukang sisir putrinya Fir'aun. Apalagi di masa itu jemaah ya. Tatkala wanita masih di atas fitrahnya, mereka suka rambutnya panjang. Dan biasanya anak-anak itu yang rambutnya panjang kalau disisiri sama emaknya nangis. Karena kadangkala terlalu kencang emak-emak itu. Maka ada profesi khusus, tugasnya hanya menyisiri putrinya Fir'aun dan putra-putranya dan anak-anaknya. Kata Nabi SAW, ada apa dengan dia? Maka ceritalah malaikat Jibril kepada sang Nabi SAW mengatakan, tatkala Masyitah binti Fir'aun sedang menyisir, sisirnya jatuh. Lalu dia mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Ini jamaah, tatkala kaget ya, tatkala ada yang terjatuh, maka ucapkan Bismillah. Tatkala seorang sahabat Nabi di perang Uhud, jarinya ditebas dengan pedang. Kemudian dia tidak mengatakan Bismillah, dia mengatakan ucapan rintihan. Maka Nabi SAW mengatakan, lau qulta Bismillah, kalau engkau ngomong Bismillah, diangkat tuh sama malaikat jari-jari. Ini tukang sisir putrinya Fir'aun mengatakan Bismillah. Apa kata putrinya Fir'aun yang sedang disisiri? Abi, dengan nama bapakku maksudmu? Allah itu bapakku? Kata wanita ini, Rabbi wa Rabbu Abi. Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Allah itu penciptaku dan pencipta ayahmu. Kata putrinya Fir'aun yang hidup dalam kesyirikan, maka dia mengatakan, aku laporkan ke bapakku. Ya. Sebuah kekokohan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Yang perempuan ini sudah memikirkan resiko tatkala dia melakukan itu. Maka dilaporkan. Dipanggil ya. Apakah benar? Anna laka rabban siwai. Engkau punya Tuhan selain aku. Engkau punya sesembahan selain aku. Kata wanita ini, nah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT. Maka didatangkan kuali jemaah. Yang kuali ini cukup untuk masak seekor sapi besar. Dihidupkan apinya, dimasak minyak di situ. Jemaah, kita ini nggak pernah, atau kebanyakan kita nggak pernah diuji dalam agamanya dengan siksaan agar meninggalkan agama. Sebagian kita dengan rela meninggalkan agamanya tanpa ada paksaan. Sebagian kita dengan suka hati mencampakkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW tanpa ada yang memaksa. Maka Fir'aun memulai dengan anak-anak. Satu persatu anaknya dimasukkan ke sana. Bayangin ya. Anak kalau melihat anak-anak jatuh, itu seperti diiris-iris hati. Ana melihat kalau ada yang mukul anak-anak,
Itu sakit hati kita. Ingin bangkit menyelamatkan itu anak. Bagaimana wanita muslimah ini, Masyiddah binti Fir'aun, melihat satu anaknya dilemparkan ke minyak itu, kemudian keluar jadi tulang belulang. Anaknya yang pertama, anaknya yang kedua. Ya Allah, jemaah. Anak itu disebut belahan jiwa, potongan hati, satu persatu. Sampai yang terakhir yang ada dalam susuan, masih balita. Maka Masyiddah minta permintaan kepada Fir'aun. Dipikirnya dia menyerah. Kata Masyiddah, aku punya satu permohonan, kata dia. Apa? Aku minta engkau kumpulkan tulang-tulangku bersama anakku di satu tempat nanti. Kemudian kau kuburkan. Pas. Ketika waktunya dia sama anaknya yang masih digendongan dia, berat buat dia. Kesian sama anaknya, bukan sama masa anak yang seperti ini harus mati dengan tidak wajar. Tapi di sini Allah menguatkan hati ibunda. Allah bikin itu bayi bisa berbicara. Anti ala haq, wahai bunda, iqta'imi, masuklah. Engkau di atas kebenaran ibu. Masuk ke sana jamaah dan mati. Menjadi contoh bagi Bani Israel yang ingin menunjukkan keislaman mereka bahwa kalian akan dibakar di sana. Tapi tatkala kita tahu qul naru jahannam asyaddu harran, katakan neraka jahanam itu lebih panas, maka kita akan siap mengorbankan segala-galanya. Iya, itu kisah seorang yang mungkin profesinya rendah,